Halo warga sipil sekalian, hari ini rupiah anjlok menyentuh angka hampir Rp16.000, 15.800-an ya kalau nggak salah, 15.826. Dan semua orang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini bisa kejadian? Kenapa rupiah begitu lama? Kenapa rupiah anjlok dan lain sebagainya? Beberapa orang bahkan langsung mengambil kesimpulan penyebabnya adalah ketidakcakapan pemerintah sampai dengan isu politik. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, di konten kali ini gue bakal sedikit menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab utama kenapa rupiah melemah dan anjlok ke angka 15.800. Gini, untuk memahami situasi ini, kita itu harus benar-benar clear. Soalnya yang kita bahas itu ekonomi gitu. Ekonomi seperti biasa itu adalah isu yang gampang banget diputar atau digoreng dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai tujuan. Ya, tergantung kepentingannya apa. Makanya kita perlu melihat ini secara crystal clear. Jadi, bisa gue bilang rupiah hari ini, tanggal 26 Januari, itu ditutup di angka 15.836. Bukan angka yang bagus. Dan penyebabnya itu nggak bisa kita simplifikasi, teman-teman. Karena banyak faktor dan kompleks. Nah, untuk memudahkan penjelasan, penyebabnya ini bakal gue bagi dengan dua hal. Pertama, eksternal, dan kedua, internal. Jadi, mari kita bahas. Give me your money. I need more money. I like that money. Money, money, money. Give us your money because we will put it to good use. That's what we say. Apparently that's not what we do. Because in reality, we won't give any money back to Americans. And don't expect... Nah, kita bahas eksternalnya dulu nih. Yang pertama, kenapa rupiah itu bisa jatuh? Ya karena kekhawatiran terhadap ekonomi Amerika Serikat. Ada kekhawatiran pasar mengenai data produk domestik brutonya Amerika Serikat untuk kuartal keempat yang diperkirakan akan menunjukkan penurunan pertumbuhan. Hal ini mempengaruhi spekulasi mengenai kebijakan suku bunga The Fed. Jadi pasar mengantisipasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama yang berakibat pada peningkatan nilai dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan mata uang lain, termasuk rupiah. Jadi simpelnya tuh kayak gini. Pertama kan para investor, para spekulan itu memperkirakan kalau The Fed itu bakal cut suku bunganya di bulan Maret. Cuman ternyata data PDB yang keluar itu lebih baik dari perkiraan. Memang kalau kita banding dengan tahun sebelumnya itu turun. Cuma dalam faktanya data realnya itu ternyata di atas 2% dari perkiraan para ahli. Inilah yang menyebabkan orang-orang berpikir, oh nggak mungkin The Fed akan menyikat suku bunga atau memotong suku bunga atau menurunkan suku bunga dalam waktu yang dekat. Yang sebelumnya diperkirakan akan terjadi di bulan Maret 2024. Nah, ketika The Fed ini nggak jadi nurunin suku bunga, jadi orang-orang berpikir kalau kayak gitu ya udah kita masukin aja lah duit kita ke negeri paman Sam ini. Makanya terjadi capital outflow yang banyak di berbagai emergency country gitu loh. Jadi orang-orang narik uangnya balik lagi ke Amerika Serikat. Itulah yang menyebabkan mata uang dolar kembali menguat. Karena ya laporan PDB kuartal keempat ini ternyata lebih baik dari prediksi banyak pihak. Sehingga itu menimbulkan analisis selanjutnya. Karena ini lebih baik, oh ternyata Amerika nggak seburuk yang kita kira, kayaknya The Fed nggak bakal ngekat suku bunga bulan Maret deh, kayaknya bisa lebih lama. Nah, seperti yang kita tahu, market ini kan di-drive by sentimen dan isu ya. Itulah yang mempengaruhi mata uang lain, termasuk rupiah. Nah, kedua, langkah Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC. PBOC secara tidak terduga nih memangkas rasio persyaratan cadangan untuk bank-bank lokal yang mengeluarkan likuiditas sebesar hampir 140 miliar dolar dalam perekonomian Tiongkok. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan dianggap sebagai sinyal bahwa Beijing berencana untuk mengerahkan lebih banyak stimulus untuk membantu pasar Tiongkok bangkit dari posisi terendahnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Cina itu nggak dalam kondisi yang baik-baik aja teman-teman. Mereka punya banyak isu, termasuk salah satunya yang paling ramai dibahas itu properti ya. Nah, karena perekonomian dan pertumbuhannya lambat, termasuk sektor manufakturnya lambat, dan Cina seperti yang kita ketahui itu kan salah satu mitra bisnis utamanya Indonesia. Apa yang terjadi di Cina jelas berpengaruh sama Indonesia. Akhirnya Bank Sentral Cina itu ngambil keputusan, ya udah kita lakuin nih quantitative easing supaya ekonomi kita terstimulus. Dan itulah yang menyebabkan Bank Sentral di Tiongkok itu memangkas rasio persyaratan cadangan tadi dan mengeluarkan likuiditas hampir dengan 140 miliar, bukan angka yang kecil. Nah itu. Dan yang melakukan movement itu bukan cuma Bank Sentral Cina, Bank Sentral Jepang pun juga wait and see. Jadi itulah yang menyebabkan rupiah semakin terpojok. Karena situasi ekonomi makro dan global emang lagi kayak gini nih.
lagi penuh dengan ketidakpastian, dan kondisi ini akhirnya kumulatif menyebabkan penekanan pada rupiah. Nah, sederhananya itu kayak gini, kalau surplus neraca kita menipis, transaksi berjalan bisa defisit. Kalau defisit, persepsi market jadi negatif, dan itu akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari situlah depresiasi terjadi, teman-teman. Ya kayak gue jelasin tadi, orang mikir suku bunga nggak bakal dipangkas, ngapain buru-buru gitu. Karena setelah data yang keluar, setelah laporan PDB keluar, orang-orang berpikir tidak ada urgensi The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga secara buru-buru. Karena data PDB US ternyata di atas ekspektasi market. Ya, asumsinya kalau suku bunga dipotong cepat, simpelnya orang mikir, oh ternyata nggak seburuk yang kita kira. Jadi ya udahlah. Nah, itulah faktor eksternalnya. Nah, internalnya juga berpengaruh nih. Dari dalam negeri, realisasi investasi Indonesia di kuartal 4 2023 itu mencapai angka 365,8 triliun, tumbuh 16,2% secara year on year, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 457.895 orang. Realisasi investasi tersebut terdiri dari PMA, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, yang keduanya menunjuki pertumbuhan. Tapi, menjelang pemilu, kondisi politik kan nggak bisa dibilang stabil nih. Nah, yang pegang duit jelas nunggu kepastian politik bagaimana, mereka mau masuk atau enggak. Mereka juga harus dapat kepastian siapa yang menang, berapa putaran pemilu, pihak mana yang berkuasa di eksekutif ataupun legislatif. Jadi kombinasi faktor eksternal dan internal ini akhirnya membuat rupiah melemah. Sebenarnya kondisi yang cukup wajar mengingat apa yang terjadi dan berlangsung, tapi bukan berarti pemerintah bisa berpangku tangan. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, untuk mengendalikan pelemahan rupiah, pemerintah Indonesia itu bisa mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, kebijakan moneter yang tepat. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan rupiah. Misalnya dengan menjual cadangan devisa kayak yang gue jelasin barusan. Terus, Bank Indonesia juga bisa menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menarik investasi asing yang dapat membantu menguatkan rupiah. Karena begitulah makroekonomi bekerja kan. Terus juga pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal dan ekonomi makro, meningkatkan investasi domestik dan asing untuk memperkuat ekonomi. Terus mendorong ekspor dan membatasi impor untuk meningkatkan neraca perdagangan. Karena kita butuh untuk menjaga neraca perdagangan kita tetap surplus. Terus kita juga harus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya negara. Lalu, pengembangan sektor real juga dirasakan penting karena dengan ini kita bisa mendukung sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, katakan seperti pertanian, teknologi, pariwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya memperkuat kerjasama internasional, yaitu kita memperkuat kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan dalam stabilisasi nilai tukar. Lalu meningkatkan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar, ekspor, dan investasi. Dan selanjutnya kita butuh stabilitas politik dan keamanan, karena mempertahankan stabilitas politik dan keamanan bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jadi orang percaya gitu naruh duit di Indonesia. Lalu yang paling penting juga pendidikan dan pelatihan sumber daya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi setiap langkah harus dilakukan dengan pertimbangan cermat terhadap kondisi ekonomi global dan domestik, serta dampak terhadap berbagai sektor dan masyarakat luas. Jadi kebijakan itu kalau kata gue yang diambil sifatnya harus komprehensif dan terintegrasi agar dapat efektif dalam mengendalikan pelemahan rupiah dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mengendalikan nilai tukar mata uang kita. Dan itu perlu dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang gitu. Karena kan kita nggak mau terus-terusan mata uang kita itu dianggap mata uang yang lemah ya kan. Artinya kita balik lagi ke pemikiran makroekonomi nih, ke formula-formula makroekonomi. Ternyata banyak yang kita butuhin gitu. Kita nggak bisa cuma bergantung pada konsumsi rumah tangga, tapi kita juga harus memperkuat ekspor impor. Kita memperkuat investasi dengan mempertimbangkan neraca perdagangan ini, dengan mempertimbangkan cadangan devisa ini dan sentimen pasar ini. Jadi kesimpulannya rupiah tiba-tiba anjlok itu ya konsekuensi sebab akibat dan gak bisa disimplifikasi cuma dari satu problem gitu. Pemerintah kita perlu berbenah, sistem kita perlu berbenah, tapi di satu sisi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Eksternalnya tadi kondisi ekonomi global emang penuh dengan ketidakpastian. Tiba-tiba orang analisis The Fed bakal ngekat suku bunga bulan Maret, ternyata ngeliat laporannya oh nggak mungkin bulan Maret, bisa sangat dinamis. Republik Tiongkok juga lagi punya masalah kayak gitu, Jepang juga seperti itu, dan ya kita harus menyesuaikan karena ya balik lagi kita pasti terdampak. Nah, di kondisi internal sendiri kebetulan kita lagi menyiapkan pemilu nih. Situasi politik yang sangat tidak stabil terjadi di pemilu kan, karena orang-orang nggak tahu siapa yang menang dan orang-orang semuanya masih wait and see. Itulah kenapa pelemahan rupiah ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena emang faktor-faktor yang tadi udah gue sebut. Yang penting pemerintah kita punya ketahanan ekonomi yang cukup baik dalam melewati fase-fase ini, dan semoga setelahnya pertumbuhan ekonomi kita, kondisi ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat itu bisa terjaga gitu dengan pemerintahan baru siapapun yang menang. Yang penting kita concern dengan hal-hal seperti ini. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.